Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak yang solihah. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar akidah akhlak bab keempat, yaitu akhlak tercela. Kemarin kita sudah belajar ya, adabnya bersin, adabnya menguap. Nah, sekarang kita belajar akhlak tercela, yaitu egois. Kalian pasti pernah mendengar kata ini ya, kamu itu egois. Nah, egois itu apa sih? Ayo kita belajar. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada temannya makan enak. Dimakan-makan sendiri. Ini temannya kepengin, ingin makan, mungkin dia kepengin tapi dia tidak mau ngomong. Ini enak-enakan makan sendiri tanpa memberi teman. Nah, ini termasuk egois. Kenapa? Tidak peka, nggak mau berbagi. Tapi karena kita masih musim COVID ya, nanti waktu sekolah ya terpaksa kita harus egois sebentar. Ada temannya mungkin nggak bawa bekal, kamu makan nggak boleh berbagi untuk sementara. Tapi nanti kalau sudah normal kita harus berbagi. Ini ada saudaranya main dipakai sendiri, yang lain nggak dipinjami. Ini juga termasuk egois. Kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini. Kita membutuhkan orang lain. Karena itu, kita harus saling membantu. Kita jangan hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Sifat hanya mementingkan diri sendiri disebut egois ya. Egois itu sakarpe dhewe atau mementingkan dirinya sendiri. Paling penting aku wis warak, temanku lapar, bah-bahno. Nah, itu termasuk egois. Egois termasuk akhlak tercela. Ciri-ciri perilaku egois. Yang pertama, maunya menang sendiri, tidak mau mengalah. Nah, ini umpama bermain, pokoknya aku yang jadi polisi, nggak mau jadi penjahat. Nggak boleh. Kalau sudah kejar-kejaran, ada yang biasanya anak-anak ya waktu istirahat harus humpimpa, siapa nanti yang kebagian jadi polisinya, kebagian yang dikejar atau mengejar harus rela. Tapi ada anak, pokoknya lah, kalau sudah bilang pokoknya dia mau enaknya sendiri, berarti dia termasuk anak yang egois. Yang kedua, tidak peduli dengan orang lain. Nah, ini tadi contohnya, punya mainan dipakai sendiri, punya makanan dimakan sendiri, tapi karena masih musim COVID, kita terpaksa harus agak bersikap egois ya. Tapi kalau peduli harus tetap. Dengan cara apa? Seperti saat ini, mungkin banyak saudara kita yang kekurangan, kita harus banyak membantu. Tapi kalau pokoknya aku sudah enak, nggak peduli dengan temanku, itu egois. Yang ketiga, sering menyakiti hati orang lain. Ini juga termasuk anak egois. Kalau ngomongnya kasar sehingga temannya sedih, itu juga termasuk egois. Tidak mau dinasehati. Nah, ini juga termasuk anak egois. Biasanya anak yang tidak mau dinasehati karena dia merasa menjadi orang yang paling benar. Tidak suka menolong orang lain. Ini juga termasuk ciri-ciri orang yang egois. Orang yang egois akan dibenci orang lain sehingga dia tidak memiliki teman. Ya, biasanya kalau kalian punya teman yang egois, lihat aja nanti di kelas nggak ada temannya, dia akan sendirian. Karena apa? Karena temannya nggak mau main sama dia, dia maunya menang tok, nggak mau kalah. Dia maunya harus dihormati tapi nggak mau menghormati. Itu orang egois, nanti nggak punya teman ya. Orang egois juga akan kesulitan mendapatkan bantuan orang lain. Kalau kamu umpama suka, wes ini pensilku semuanya nggak boleh pinjam. Kok kamu suatu saat nggak kelupaan, nggak bawa pensil, kamu mau pinjam, pasti temanmu nggak ada yang mau ngasih. Karena apa? Karena sudah kebiasaan
egois, nanti temannya sudah tidak suka. Jadi kita tidak boleh bersikap egois atau menang sendiri atau sak karepe dhewe. Nah, ini cara menghindari sifat egois. Yang pertama, membiasakan diri mengalah untuk kebaikan. Yang kedua, menjauhi sifat marah, iri, dan dengki. Ketiga, mau mendengarkan pendapat teman. Keempat, mau membantu orang lain. Kelima, menyadari bahwa kita butuh orang lain. Berilah alasan mengapa tindakan berikut adalah egois. Rumah Jahal dekat sungai. Ia suka membuang sampah di sungai. Wah, ini egois banget ini ya. Kenapa sih kok dia disebut egois? Iya, karena dia tidak memikirkan orang lain. Dia mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Wah, enak buang sampah di sungai dekat rumahku. Padahal ketika dia membuang sampah ke sungai, sampahnya akan mengalir ke bawah dan orang-orang yang sepanjang aliran sungai akan merasakan dampaknya. Mungkin air sungai jadi kotor sehingga kesehatan mereka terganggu. Tapi dia nggak peduli, berarti dia egois. Sakarepe dewe. Yang kedua, Samil siswa kelas 2 MI. Dia anak paling kuat di kelasnya. Ia selalu merebut mainan baru temannya. Wah, ini juga termasuk egois. Kenapa? Karena dia ingin menang sendiri dan sok berkuasa atau sok jagoan. Sok menang-menangan sendiri. Nggak boleh, nak-nak ya. Semuanya kita harus saling menghormati, nggak boleh merasa paling kuat atau paling pandai atau paling cantik, paling kaya, nggak boleh ya. Paling ingin selalu dihormati orang lain, nggak boleh. Nah, sikap Samil ini termasuk egois. Berilah tanda checklist pada kolom yang tersedia. Yang pertama, agar nilai ulanganku bagus, aku menyontek pada temanku yang pandai. Wah, itu egois ya. Dia pengen saenake dewe, ingin menang nilainya bagus, akhirnya menggunakan segala cara. Tidak boleh. Nomor 2, aku meminjamkan pensil pada temanku yang lupa membawanya. Wah, ini pinter, tidak egois. Ketika ada orang lain kesulitan, kita harus membantu. Yang ketiga, aku selalu duduk di belakang. Aku tidak mau bergilir tempat duduk karena aku merasa paling besar. Lah ini, merasa. Aku paling pinter, paling gede, paling ganteng, paling lah. Kalau sudah merasa paling, berarti dia egois. Yang keempat, aku bekerja sama dengan teman-teman menyelesaikan tugas kelompok. Nah, ini tidak egois, pinter ya, bekerja sama, saling membantu. Nomor 5, aku anak yang pintar. Aku tidak mau duduk dengan anak yang bodoh. Nah, ini anak yang pintar berarti dia merasa dirinya pintar, tidak boleh. Nah, ini termasuk, wah, aku pintar, kamu jangan duduk sama aku. Nanti aku ketularan jadi bodoh. Lah, itu sudah kata-kata orang sombong, merasa paling pintar, merasa paling. Nah, itu berarti dia adalah egois. Nah, tugas hari ini silahkan kalian nanti jawab pertanyaan nomor 1 sampai 5. Kalian tulis jawabannya saja di buku tulis kalian AA. Dan minta orang tua kalian untuk memberi nilai. Mohon maaf, untuk hari ini tidak dikirim di e-learning karena Brovi sudah buka dari pagi, e-learning belum bisa kebuka karena mungkin ada gangguan ya. Jadi Brovi tidak bisa membuat rumah untuk tempat tugas hari ini. Jadi tugas hari ini cukup kalian minta nilai atau koreksi dari orang tua kalian, tidak perlu dikumpulkan. Alhamdulillah, materi hari ini tentang sikap tercela egois sudah selesai. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah.